namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Dianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Bersyukur Selalu Bagi Kasih-Mu Dalam Hidup. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan
Haleluya, puji Tuhan. Sebagai pujian kita yang selanjutnya, pujian berjudul Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Mujizat Hati Tenang dalam Menghadapi Keadaan Sulit yang akan disampaikan oleh Pendeta Priscilla Gianto. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang saya hormati dan kasihi, selamat pagi. Selamat mendengarkan khotbah yang saya sampaikan dengan tema Mujizat Hati Tenang dalam Menghadapi Keadaan Sulit. Ayat bacaan firman Allah akan saya ambil dari Injil Matius 14 ayat 27. Berbunyi demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apapun keadaan kita harus tetap percaya karena dalam keadaan percaya membuat hati kita tetap tenang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah goyah. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng kita, dan hanya kepada Dia kita pantas dan selayaknya berharap. Ketenangan hati jangan sampai menjadi keadaan yang ideal. Keadaan kadang-kadang menunggu tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi dalam keadaan yang menakutkan dan sulit ditanggulangi pun kita tetap bisa memiliki hati yang tenang asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Yesus meneduhkan gelombang dan berjalan di atas air di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Pada saat itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang, lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas udara. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas udara, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Rasa takut, cemas, dan panik seringkali dapat membuat kita menjadi salah sangka dan salah duga, serta sulit memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hal ini dialami oleh murid-murid sehingga mengira Tuhan yang berjalan di atas udara atau di atas air laut adalah hantu. Mungkin saat ini kita juga mengalami keadaan yang sama dan sedang bertanya, "Di manakah Tuhan?" Atau "Mengapa keadaan saya seperti ini?" Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mengapa Yesus berkata demikian? Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan." Saudara, ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan sehingga kita bisa berjanji di dalam Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kekuatan yang kita alami juga membuat kita kuat melawan dosa dan tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Mazmur 62 ayat 5-6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Raja Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan
Karena hanya Tuhanlah gunung batu dan keselamatan, kota benteng yang membuat kita tidak akan goyah. Jangan menunggu keadaan menjadi tenang sehingga hubungan kita mengecewakan. Tetapi mari kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan apapun keadaannya. Maka kita akan mengalami ketenangan. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 berkata, Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus masalah-masalah pribadi sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepada Anda, sehingga Anda hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ketenangan membuat kita hidup teratur tanpa melanggar nilai-nilai dan norma-norma serta aturan yang ada. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, jika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan beroleh ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami hanyalah proses yang membuat kita menjadi tangguh tanpa mengeluh. Jangan menunggu kapan keadaan yang buruk berakhir, tapi tetaplah percaya dan menjaga hati tetap tenang, karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang menyertai hidup kita. Tanpa ketenangan akan timbul salah keputusan. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ketika hati kita galau dan cemas, maka keputusan kita akan mudah. Karena kita percaya apa yang kita cemaskan dan khawatirkan itulah yang akan terjadi. Sebuah penyelidikan membuktikan bahwa 85% dari rasa cemas dan khawatir kita tidak pernah terjadi. Dan dari 15% kejadian yang dialami, ternyata 79% orang yang mengalaminya mampu mengatasi permasalahan yang dikhawatirkan. Jadi jika hari-hari ini kita mengalami hal-hal sulit dan sepertinya tidak mungkin membuat hati kita bisa tenang, berhati-hati dengan kata-kata kita karena iman kita tidak lebih tinggi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ketika hati kita tenang, maka keputusan yang kita ambil akan benar-benar sudah kita pertimbangkan dan pikirkan apapun resikonya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan memilih hati kita tenang atau tetap membiarkan tetap kacau dan galau, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran? Maka dari itu, jangan biarkan pilihan yang salah yang kita putuskan. Karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Dan jangan takut, tetap tenang. Sekian dahulu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar dimanapun berada. Demikianlah para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Kusadar tak semua dapat aku miliki. Kusadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, benar Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau tetap memandang padamu. Kami percaya bahwa rencanamu adalah rencana damai sejahtera dan rancanganmu adalah rancangan yang penuh pengharapan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketenangan di dalammu itu merupakan suatu jawaban yang benar-benar memberikan kami sesuatu kepastian dalam hidup ini. Dan sebagai pujian kami yang selanjutnya adalah pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, itu semuanya disediakan bagi kami. Haleluya.
menguduskan, Dia menyembuhkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang singkat. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dan sebagai pujian kami selanjutnya berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak
Segenap para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesai sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin.